Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Orang tua mana yang tak cemas dan bersedih tatkala mendengar kabar putra kesayangannya menjadi salah satu korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil menunggu hasil evakuasi, doa selalu dipanjatkan keluarga yang memilih tetap berada di lokasi ambruknya bangunan. Sementara itu, dari gambar udara, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi korban. Tampak juga lokasi bangunan Pondok Pesantren Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin sore 29 September. Evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan seksama, mengingat kondisi bangunan sekitar yang sangat rentan. Petugas penyelamat bahkan tidak bisa menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan. Dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Sehingga jika menggunakan alat berat tentunya akan menggeser ataupun merusak struktur bangunan yang akan mengakibatkan ambruk kembali dan justru malah akan membahayakan bagi korban-korban yang saat ini masih kondisi hidup. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya Nanang Sigit menyebut masih ada 38 santri yang diduga masih terjebak. Data ini diperoleh dari pondok pesantren yang menyatakan jumlah santri saat kejadian ada 140 orang, di mana 102 diantaranya sudah dievakuasi dan melakukan evakuasi mandiri. Data ini juga masih terus diperbaharui tim SAR gabungan. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih terhimpit bangunan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak. Yusuf, umurmu berapa? 16. 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya. Ya di sebelah kiri, Jess ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jess. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Untuk mendata jumlah pasti korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan, Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo. Mereka membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan ponpes. Posko ini menampung laporan warga yang merasa warga atau santrinya hilang. Selain membuka posko, Polda Jatim juga memberikan bantuan trauma healing bagi para korban maupun keluarganya yang masih berada di sekitar Pondok Pesantren Buduran. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al Ghazali ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Bupati Sidoarjo, Subandi, memastikan biaya pengobatan korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit ditanggung pemerintah. Nanti yang selama ini di rumah sakit semuanya ini kita bagi berdua. Rumah sakit yang punya rumah sakit umum ini pembiayaan semua adalah ditanggung oleh Pemda melalui BTT ya. Yang terkait masalah rumah sakit swasta ini ditanggung Bugub, kita sudah ada pembagian, jadi alhamdulillah tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran pemerintah daerah
ini adalah sangat membantu korban yang ada di Pondok Pesantren Al-Gojini. Seperti itu, Bapak. Sebelumnya, bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September. Bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Tak lama setelah bangunan ambruk, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan melihat proses evakuasi. Emil memastikan proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Selasa dini hari 30 September, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau lokasi. Usai menemui pengasuh ponpes secara tertutup, Hovifah juga menemui keluarga korban yang ditempatkan di Kampus 2, yang berada tak jauh dari lokasi Pondok Pesantren di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV.